luar biasa apa ya, mungkin kalau lagi nggak enak badan luar biasa aku sakit kabeh atau gimana. Jadi positif dulu, nanti yang keluar innernya juga akhirnya positif. Amin. Saya belum perkenalkan, mungkin ada yang kenal, ada yang belum. Nama saya Eliana, saya putrinya 1, putranya 2, cucu saya 4. Jadi saya bergabung, tadi saya baru nanya Pak Randy, Ren, saya ini gabung mulai kapan yo? Saya Bapak ingat 2003, jadi bayangkan sudah berapa tahun? 20 tahun loh saya di sini. Ya Pak Sean, jadi dari Pak Sean belum ada waktu itu sampai Pak Sean ada. Jadi waktu itu Pak Randy masih SMP ya, kalau nggak salah SMP atau SMA. Jadi bayangkan Bapak Ibu, saya ada di hadapan Bapak Ibu ini sudah 20 tahun di sini. Apa yang membuat saya kok cek betahnya, mungkin ya ada yang tanya, ngapain cek betahnya ada di sini? Apakah nggak pernah bosan? Ya pasti ada lah, gitu ya. Jadi awal mula saya dulu ada di sini, oh ya saya ini bukan motivator. Saya sampai malu loh. Di gambar saya, foto saya motivation. Loh, ya ampun, istrinya saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini cuma ibu rumah tangga biasa, lulusan jujur SMA. Cuma saya punya mimpi yang besar. Boleh ya mimpi, oh nggak bayar ya kok ya. Jadi saya punya mimpi yang besar. Saya suami saya nyukupi saya, tapi saya punya mimpi yang besar. Saya pengen saya ini cuma ibu rumah tangga biasa yang nggak mau kalah dengan orang-orang yang teman-teman saya yang S1 dan S2 yang sekolahnya tinggi-tinggi, yang kerjanya di kantoran yang makro-makro gitu ya. Saya nggak tahu pendapatan mereka, cuman saya tetap optimis. Saya percaya walaupun saya cuma lulusan SMA, tapi mimpi besar saya tidak bisa menahan saya untuk saya bergerak. Tapi saya belum tahu waktu itu saya akan berhasil atau berusaha di mana. Jadi waktu itu, jadi flashback ya 20 tahun yang lalu, ini saya sudah cerita sama Mbak Ulan minggu lalu duduk di sana, kita berapa orang aja ya, waktu itu sama Mbak Ulan sama Mbak Yanti. Ya Mbak Yanti itu, Mbak Yanti kita berdua. Terus kemudian cerita-cerita ya sharing. Jadi pengalaman awal saya masuk di sini, saya tuh jujur dulu itu paling nggak suka dengan yang namanya MLM. Karena saya pikir MLM itu pasti suka maksori orang untuk beli barang, dan kemudian saya suruh rekrut, saya itu paling nggak bisa. Jadi awal-awal saya menikah, saya masuk di kantor suami, tapi jujur saya ini golongan bangsawan Bapak Ibu. Jadi kalau saya tani awan, saya nggak bisa bangun pagi. Jadi kalau sudah ke kantornya suami itu sudah agak siang, dan kemudian datang paling siang, pulang paling pagi. Saya nggak tahan kalau suruh duduk di belakang meja, cuma terima telepon, order, saya nggak bisa. Saya harus ketemu orang, saya harus menerangkan. Saya ini orangnya karena mungkin ya lebih suka lah komunikasi seperti kayak gini. Saya ketemu Bapak Ibu, lihat wajahnya, saya suka gitu loh, dibandingkan dengan cuma jemput bola. Jadi di kantor suami pun saya harus ke pabrik-pabrik, saya ketemu orang laki-laki, kadang-kadang saya sambil lihat, saya kok cewek sendiri gitu ya. Saya ketemu end user gitu. Tapi kemudian saya merasa jiwa passion saya tidak ada di kantor. Nah waktu itu kenapa saya kok akhirnya gak suka MLM, tapi akhirnya di tempat kantor MLM gitu ya, ditawarin oleh sepupu suami saya nawarin saya yang namanya Evi Cream. Ada ibu yang tahu di sini Evi Cream? Pak Gusti tahu pasti ya, orang lama pasti tahu kita semua. Jadi ini keren ajaib. Kemudian dia datang ke rumah, saya dioles-oles gitu ya. Udahlah saya beli, kebetulan krim saya habis gitu. Ini ada bisnisnya, tolong nggak usah cerita. MLM ya, terus nggak usah saya bilang gitu. Kemudian akhirnya saya pakailah rajin, karena kalau untuk itu saya kadang rajin, kadang-kadang, tapi pakainya kalau udah beli mahal ya udahlah pakai gitu malam. Apalagi cuma dioles di sini, kemudian kan naik sininya kencang, nggak ada kerut, oke saya pakai. Kemudian sebulan kemudian saya kan suka ada arisan sebulan sekali. Teman saya bilang, kamu tuh pakai apa kok glowing, kok apik mukamu? Oh iya tak, serius? Iya katanya gitu. Terus apa ya keren ini, saya bilang gitu. Akhirnya teman saya bilang, aku mau katanya gitu. Ya sudahlah, saya telepon sepupunya suami saya bilang, apa keren apa yang waktu itu kamu kasih tahu? Ini ya saya ke sana. Kamu kan waktu itu bilang ada bisnisnya. Akhirnya kesinilah saya. Dan kemudian teman saya nggak cerita beli dan dicoba, dan dia bagus, dan teman-temannya akhirnya pada beli. Mulainya saya tertarik. Nah dari situ awal mula saya gabung di sini Bapak Ibu. Kemudian tadi dengan berjalannya waktu, kecantol sudah di sini, akhirnya produk bestsellernya malah akhirnya bukan Ivy Cream, dan kemudian ada apa bestsellernya?
Mengandung water can. Jadi siapa yang butuh minum hari ini? Tidak ada. Semua makhluk hidup butuh minum. Dan kemudian dari zaman apa dulu saya gabung ada IBS. IBS ini paling enak. Sistem paling enak di terakhir ini. Dulu yang namanya itu ya Pak Sean, MLM konservatif. Jadi kalau mau dapat bonus ya harus tutup poin dan sebagainya Bapak Ibu, ini di zaman sudah enak all gitu ya. Jadi saya ngikutin perkembangannya SNM mulai dari konservatif yang harus tutup poin dan saya macul, nggak segampang yang sekarang ini kan usul gitu ya. Jadi saya ke Kalimantan diomelin suami nggak, awal mulai ya nggak diizinkan apalagi mertua ya, tapi saya bertekad, saya bilang gini, tolonglah, kan mereka akhirnya tahu kan kantornya seperti apa, lingkungan kerja saya, teman-teman saya seperti apa, jadi kan bukan kayak main-main gitu ya. Terus kemudian akhirnya diizinkan, saya mulai ngadain acara di Caruban lah, saya sempat ikut nggak ya, saya lupa, Caruban ke Jawa Tengah, ke Kalimantan, terus sampai ke Manado, ke Sulawesi, ke Papua enggak, cuman ada barang saya udah sampai ke sana. Kemudian jadi dari situ Pak Doni sempat ikut ya di Caruban. Jadi saya macul. Saya percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Doa itu yang nomor satu. Coba ikut percaya. Jadi saya percaya kalau Tuhan kau sudah tempatkan saya di sini, biarlah ridho gitu ya, berkatmu gitu loh ya. Saya pengen berhasil. Saya pengen nunjuk ke suami dan anak-anak saya bahwa mamanya ini, istrinya ini, walaupun nggak di kantor, nggak untuk kantor gitu ya, lulusan SMA, tapi saya bisa at least paling tidak menghasilkan sesuatu yang bisa membanggakan. Dan kemudian mulailah dari situ, saya pantang menyerah itu waktu itu Bapak Ibu, dan masih muda juga, 20 tahun yang lalu berarti saya masih umur 30 sekian ya. Nah saya waktu itu ya sudah besar, bisa ditinggal lah istilahnya. Kemudian dalam sempat sampai di Kalimantan, saya sempat cerita Mbak Bulan, itu omset sudah 200 juta. Zaman dulu itu 200 juta banyak loh. Jadi saya itu bukan yang tak tutupi semua gitu ya, atau suami nodomi suami gitu. Ya enggak. Jadi betul-betul ada orang di bawah saya gitu, ada orang di bawah saya, dan memang barang-barang itu ada yang terima, bukan saya tutup semua ya. Kemudian dari situlah saya mulai naik peringkat. Gak gampang Bapak Ibu. Kalau sekarang ini lebih mudah, betul ya Pak Sean? Sekarang ini lebih mudah, pol. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini dan Bapak Ibu udah serius, itu UMM pol saya bilang. Karena dari zaman saya dulu aja saya pengen sampai hari ini gitu. Kemudian sampai akhirnya apa yang saya capai gitu ya, untuk materinya lumayan. Anak saya kemudian kan tumbuh dewasa. Anak saya yang besar waktu mau menikah, saya bilang sama suami, sudah ini supaya kelihatannya hasilnya, biar saya yang keluarkan semua biayanya. Dan biayanya ada sedikit, kalau Ibu nikahnya terus 2 kali ya, saya undang Bima juga, terus kemudian yang kedua di Seraton, Mami Rusa, Maya, terus kemudian bayangkan lah pokoknya saya minta yang baik, suami anak saya bisa bilangin oke, nggak masalah. Jadi suami saya sampai ya nggak percaya ya, tapi percaya dulu. Ini saya karena atas nama seorang wanita ya, seorang ibu, jadi saya mungkin ngomongnya lebih banyak percayalah kalau kita tujuan kita tulus, ingin menyenangkan orang yang kita cintai, menyenangkan anak kita, suami kita, itu ada kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa, benar. Jadi anak saya juga jadi mama mereka gitu ya, mama aku. Jadi kalau pergi itu mereka bukan cuma dada, tapi doa mereka juga menyertai. Dan kemudian saya daripada ngumpulin uang, lebih baik saya berikan properti. Jadi saya bisa ngasih anak saya yang besar juga ruko, beli ruko yang kecil bisa beli apartemen. Jadi saya sampai gini, ya Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Saya percaya semua itu dimulai dari yang pertama adalah doa, kemudian perkataan yang selalu positif, walaupun yang terjadi sedang tidak baik, tetapi saya terus mengucapkan yang positif. Pada saat pandemi apalagi, kalau ditanya orang apa kabar, saya bilang amin, puji Tuhan. Kalau saya kan seperti ini ya, puji Tuhan, ini Bapak Ibu alhamdulillah sehat, sukses, bahagia. Ucap no, walaupun saat ini mungkin Bapak Ibu mengalami sesuatu yang tidak enak, nggak baik-baik saja, tapi saat perkataan kita mengucapkan sesuatu yang baik, itu akan bekerja otomatis di dalam kita. Akhirnya setiap langkah kita, apapun yang kita temui, apapun yang kita kerjakan, akhirnya enak jalannya, percaya.
Kalau saat merusuh kudu gak enak itu akhirnya yang terjadi itu kalau kita ngomong itu iman ya, jadi kepercayaan kita itu yang akan memudahkan jalan kita ya. Sukses, kalau menurut Bapak Ibu sukses itu Pak Bulan mungkin sukses itu apa Pak Bulan? Sukses, oke ya dari saya ya, terima kasih ya. Sampai ketemu sukses kalau menurut saya ya, mungkin menurut Bapak itu beda-beda. Ada yang ngomong sukses itu adalah ketika aku mempunyai rumah sendiri, mungkin rumah besar atau mobil 2, mobil 3 atau berapa atau apalagi. Kalau menurut saya mungkin ya sukses adalah saat karena kita ini ada di MLM ya, kita ada di bisnis ini jaringan. Sukses menurut saya adalah saat kita bisa membawa domain-domain kita, leader kita itu mereka bisa berhasil dan bisa menjadi paling tidak seperti kita mungkin. Itu menurut saya sukses. Jadi bisa bukan cuma kita bisa berdampak, itulah sukses menurut saya yang sesungguhnya. Kalau kita cuma ngomong sukses untuk diri sendiri dan kita nikmati untuk diri kita sendiri, kayaknya ya bukan mubazir, tapi ya sudah stop sampai di sana. Saya bangga dan saya kagum dengan Mbak Bulan bisa membuat jaringan sampai segitu banyaknya. Itu menurut saya sukses. Serius, itu sukses Mbak Bulan. Nah saya juga masih berusaha dan saya bangga kemarin itu leader saya ya, Linda ya, dia dapat tingkat berapa terus 5 dan sudah dia di bawah dia ada 1 Pak Jarod itu. Jadi itu nggak bisa dibeli dan itu saya bangga banget gitu loh. Itu menurut saya sukses yang sebenarnya karena kita ada di jaringan ini. Makanya menurut saya sukses adalah saat kita bisa berdampak dan kita bisa membuat orang-orang di bawah kita, leader dolen di bawah kita, mereka bisa multiplikasi sampai kalau bisa lebih daripada kita. Itu baru kita bilang sukses. Menurut saya itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa lebih dari kita, bukan akhirnya kita minder atau apa. Justru kita bangga dan kita juga akan mendorong orang-orang yang lain bisa seperti itu gitu. Ya gimana caranya? Kalau bisa tolong jangan pindah-pindah seperti saya 20 tahun. Saya Bulan masih juga bisa lama Pak Lutfi, Pak Michael di sini luar biasa. Saya percaya kalau kita baru itu kita lihat proses tanaman aja ya Bapak Ibu, gimana bisa sampai berbuah. Itu kan harus ditanam dulu, bener ya? Habis ditanam, dia baru berakar, ya berakar baru dia bisa bertumbuh. Lah kalau baru bertumbuh terus begitu dicabut, dijual lagi ke tanam yang lain, jual mana kapan dia bisa berkembang dan berbuah dengan harga. Semuanya ada proses. Bikin kue gak bisa sak-saknya jadi salapin jadi kue apa belum dan sebagainya, ada proses. Jadi kalau kita saat ini sepertinya diproses, aduh saya tak tawar itu loh kok asik buang ya, sudah tetap ucapkan iso pasti bisa, pasti bisa. Hari ini dia nggak gol, besok pasti gol. Tanam aja, tabur aja, sudah tiap hari kita nggak akan pernah tahu yang kita tabur hari Senin itu kapan dia akan menuai, nggak apa-apa, tabur terus. Nanti saat itu mungkin yang kita tuai itu nanti akan ada aja. Kalau kita berhenti menabur jangan berharap untuk bisa menuai. Jadi yang taburan kita, salah usaha tidak mengkhianati hasil. Doa kita gak akan pernah sia-sia, ucapan kita yang positif, loyal dengan apa yang kita kerjakan saat ini, fokus. Jadi Bapak Ibu kalau saya 20 tahun saya percaya Bapak Ibu juga pasti bisa. Pernah bosan Bu Cucu? Pernah lah, namanya manusia. Tapi jangan sampai bosan itu akhirnya menghambat kita, gak komitmen lagi, gak konsisten lagi. Saya suka dengan artikelnya Mbak Bulan beberapa hari yang lalu tentang konsisten. Sama tak screenshot mana ya waktu itu ya, ada kok, bagus kok. Terus kemudian kalau kita konsisten mau nggak mau setiap hari sepertinya nafas hidup kita ya sudah, kita mau nggak mau punya orang-orang yang kita cintai ini loh. Kalau kita sudah mulai bosan, tutup mata, bayangkan suami, bayangkan anak-anak, mereka sudah bangga dengan kita, apakah kita akan berhenti sampai di sini? Tidak, kita akan makan maju. Walaupun di depan mungkin ada batu, ada penghalang, jangan sampai itu menghalangi kita. Ya itu mungkin dari saya cuma pengen kita semua ya bareng-barenglah kita namanya apa itu bisnis jaringan ya. Jaringan itu kalau satunya terkoyak pasti sudah tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Jadi kita sama-sama guyup, sama-sama bersatu demi orang-orang yang kita cintai yang nomor satu, dan juga kita percaya bahwa kalau
upline itu kalau aku misalnya terus ini mereka ini tak kesundul atau gimana, sudah hilangkan pikiran seperti itu ya, hilangkan pikiran seperti itu karena belum tentu upline kita juga, jadi kita kan sosok gitu kadang-kadang bisa pikiran negatif, sudah nggak usah. Aku nggak peduli kanan kiri, pakai kacamata kuda, yang penting aku pengen nyamankan orang yang aku cintai, aku percaya aku bisa sukses, aku bisa maju di tempat ini. Ladang sudah ada, tinggal digarap. Pak Ibu, tinggal digarap. Mau garap seperti apa terserah Anda. Cara kita banyak jalan menuju Roma. Ya, yang penting komitmen, konsisten. Itu aja. Bisnis di sini cuma komitmen dan konsisten. Bosan boleh. Mungkin perlu istirahat break, tapi jangan lama-lama, kalau sudah nanti akhirnya padam malah repot. Jadi yuk saling gandeng tangan. Saya percaya, saya kadang-kadang kalau sudah lemas juga akhirnya donen saya main tidur saya, ayo ya ayo jadi ibu pernah nggak jalan lari sendiri dibandingkan kalau kita lari dengan bareng-bareng. Saat kita mau jatuh, gandeng saya pernah itu. Saya waktu itu ya kalau saya bisa, Mbak Bulan bisa, Pak Ujang bisa, Pak Uju bisa, Pak Melu bisa, kita semuanya bisa, baik yang online dan onsite. Kalau kita mau tertanam, ya yang penting tertanam dulu, jangan kayak supermarket, jadi palu gak ada, ya. Palu perlu gak ada, gitu ya. Jadi orang akhirnya gini, aduh ini MLM sembarang ada, beda loh. Kalau kita jadi eksklusif, ya bukan kayak sok eksklusif, enggak, tapi orang jadi lebih percaya pada apa yang kita ngomong, bener ya? Kalau misalnya kita ngomong, karena dia tahu kita cuma ada di sini kok, gitu loh. Mungkin kalau orang lain nawari ya, saya ada sedikit ikut dengan banyak MLM, tapi cuma beli barangnya Bapak Ibu, dan nggak pernah kayak menjalankan, enggak, karena sungkan gitu ya. Jadi kadang-kadang, kalau mau beli ya, wes tak beli barangnya, tak minum, kadang-kadang dia tak taruh, tapi untuk jalan saya bilang maaf, enggak, saya mau fokus di sini. Orang satu yang nggak entek kok kaya, mau di tempat lain. Kocar kacir ini mancing berapa kaki, cuma 2, sudah di satu kapal, jalan 2 kapal aja kita akan tenggelam kok, apalagi mau jalan di banyak kapal. Kaki kita cuma 2, ayo kita fokus di sini. Saya percaya kalau kita konsisten, komitmen dan konsisten pasti berhasil. Siap. Terima kasih ya waktunya. Nanti katanya Pak Doni gantian. Ya, nanti mungkin saya akan juga dari Mbak Bulan, dari Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya, kita ngomong wrestling. Jadi ada pengalaman dari member saya. Itu dia biasanya, dia sudah mencoba berbagai macam produk, dan saya nggak usah sebutin produk-produk yang ada di pasaran lah ya istilahnya. Tapi tidak istilahnya tidak manjur gitu loh. Terus kemudian saya tawarin ini, dia bilang ya aku coba dulu itu waktu itu dia cuma ambil 2 box kalau nggak salah gitu ya. Terus kemudian dia coba dan berhasil, karena biasanya dia itu menderita kalau mau BAB itu dia harus duduk lama sampai wasirnya itu keluar gitu ya. Jadi sampai netes kadang-kadang mendarah. Terus kemudian dia coba ini, dia bilang kok lembut ya, aku BAB ku mudah. Itu akhirnya dari 2 box ini keluar dia ini 2 paket. Jadi paket itu bayarkan berapa waktu itu RO, waktu itu ada RO. Jadi satu paket itu kalau nggak salah 10 ya. Jadi langsung 20 box saya kirim. Jadi dia bilang memang produk ini luar biasa. Jadi bukan cuma BA, jadi BAB-nya lancar, dia juga merasa enteng ke badan gitu loh ya. Mungkin tadi dokter yang bilang bahwa Oreslim ini pokoknya maksudnya main itu tujuan utama adalah menghindari kanker usus, itu saya percaya. Jadi kalau usus kita bersih otomatis, oh ya dia bilang akhirnya juga wajahnya cerah. Karena apa? Mau nggak mau setelah kita keluar BAB-nya dengan lancar, semua kotoran racun di dalam pencernaan di dalam usus itu keluar, otomatis wajah kita jadi cerah.